Bismillah. Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pokok dalam karim wa bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha illa anta innaka antal alim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini rutinan minggu Pak Muslim kita tinggal beberapa hari lagi untuk materi dan visi pada Bapak Ustaz Abdul Yusuf. Mari bersama-sama dapat dengan puji dan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang kita semuanya dan kesempatan diberikan kepada kita dalam rangka ilmu untuk ibadah kita sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan ibadah kita Allah terima dan juga alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Duduk sejenak mendengarkan bacaan yang kita mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Duduk bersama-sama salat dan salam mudah-mudahan tercurah dari bapak kita Muhammad Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya sampai kepada kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita di bulan Sa'ban, di bulan ini Rajab diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ampunan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Baik, mari kita bersama-sama kita buka dengan salat Fatihah. Yang mana kita berdoakan salat Fatihah ini kita hadiahkan orang tua kita dan juga para pendiri masjid yang sudah menemani kita. Mudah-mudahan di hadapan Allah diberikan alam kubur barzahnya lapang dan juga diampuni segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah wa sudah wa ila hadri Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biar bersama-sama kita dengarkan apa yang saya sampaikan dan nanti ada tanya jawab yang mungkin barangkali ada pertanyaan Bapak Abdul Rahman. Biar mari bersama-sama kita simak dan apa yang akan dikaji oleh Pak. Pada Pak Ustaz, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran, Pak? Dengeran ya? Kedengeran? Dengeran. Dengeran, Pak? Oke, ini normal ya? Keluarnya. Keluarnya gerem badannya sakit. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa bala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12. Iddah itu artinya bilangan atau hitungan. Seorang perempuan ketika ditalak atau istilah kita dicerai, Tidak. walaupun dalam istilah di kita talak sama cerai itu beda. Kalau talak itu pengajuan dari suami, kalau cerai itu pengajuan dari istri. Istilah di kita ya, padahal talak ya cerai, cerai ya talak. Istilah di kita itu begitu. Kalau Bapak di KUA ada istilah talak, ada istilah cerai. Nah, ketika seorang istri ditalak atau dicerai itu ada yang namanya iddah. Nah, iddah itu artinya bilangan.
batas waktu ketika dia boleh menerima laki-laki lain. Itu namanya iddah. Bilangan atau hitungan. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan indallah di sisi Allah itu itna asyara, khobar daripada inna. Apanya? Syahron, bulannya. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Ulama ahli ilmu tafsir mengartikan fi kitabillah itu adalah lauhul mahfuz. Jadi di lauhul mahfuz itu ada catatan bahwa bulan-bulan itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawat, hari diciptakannya langit dan bumi. Minha, sebagian dari itna asyara, itna 2 asyara 10. Jadi 2 plus 10 12. Kalau bahasa Arab itu begitu gabungan. Ihda 1 asyara 10. Jadi 1 10 11. Talata tilu asyara 10 13. Ya. Wa ishrun itu 20. Ihda wa ishrun 21. 21. Jadi gabungan-gabungan. Kalau di kita kan bahasanya beda. 4 bulan di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan itu 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lompat jauh Rajab. Ini alhamdulillah kita berada di bulan Rajab. 1 bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah saja memuliakan bulan Rajab, maka kita sebagai hambanya, orang yang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, maka akan mendatangkan kemuliaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. 4 bulan yang dimuliakan itu adalah 4 bulan, 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Dzalika dinul qayyim, yang demikian adalah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah engkau berbuat aniaya pada dirimu sendiri, maka janganlah engkau berbuat yang merugikan dirimu sendiri. Merugikan diri sendiri saja nggak boleh, apalagi merugikan orang lain. Fihinna, di 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Orang kita tuh apalan bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Maret, Desember, apal. Coba kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, puasa, Ramadan. Nggak ada bulan Hijriah, puasa itu nggak ada. Adanya Ramadan, Syawal, terus Apit itu Dzulqa'dah. Apalnya Apit ya. Apit, emang Apit apa? Kalau Apit rezekinya Apit. Ya. Padahal sudah saya pernah cerita, Apit itu asal kata dari hafil. Karena sebulan penuh kita puasa, tanggal 1 Syawal, Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Maka 1 bulan Syawal itu ada sunnah yang namanya sunnah Syawal. Nah, jeda antara Syawal dengan Idul Adha itu namanya Apit. Maksudnya sebulan itu kita ngejaga. Hafid. Orang Tambun dengernya Apit.
Emang apa kejepit? Rezeki gua kagak ada. Kayaknya Apit, itunya Hafid. Dzulqa'dah kalau bahasa hijriyahnya tadi. Karena perhitungan kalender itu Bapak Ibu sekalian, ada yang perhitungannya dengan bumi mengelilingi matahari. Namanya kalender Syamsiah. Nah, kita orang Islam itu perhitungan kalendernya dengan bulan mengelilingi bumi. Namanya Komariah. Karena Komariah, karena Syamsiah itu dimiliki oleh orang sebelah, ya, orang Nasrani dengan sebutan kalender Masehi, asalnya dari Al-Masih. Maka Sayyidina Umar nggak mau, sehingga Komariah itu diistilahkan dengan Hijriyah. Kalau Syamsiah itu namanya Masehi, kalau Komariah namanya Hijriyah. Itu sebabnya kenapa disebut Hijriyah, bukan Komariah. Nah, di 4 bulan Hijriyah tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, ada larangan kita tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan diri kita sendiri. Wa qatilul musyrikin kafah. Maka perangilah orang-orang musyrik semuanya. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi engkau sekalian. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Makanya kita masuk masjid namanya Darul Muttaqin. Darul rumah, muttaqin orang-orang yang bertakwa. Apa sih takwa, Pak? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Aminnya pelit amat. Ya. Karena tadi annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirah jamaah Masjid Darul Muttaqin rahimakumullah. Wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Darul Muttaqin, tuanya Bapak Haji Yoyo Sunaryo, mata'anallahu fi tuli fi hayatih. Amin. Dan yang sama-sama kita hormati akhinal kiram Bapak Ustadz Ading Sukma, doakan dia juga sehat selalu, panjang umur, cepat dapat jodohnya. Ya Robbal. Nah, iya, seburuk-buruk orang itu yang hidup jomblo. Ada yang kasihan ya. Nah. Jadi 4 bulan itu, nah ini kita berada di bulan yang disebut dengan bulan Rajab. Kalau Rajab itu nggak ada istilah lain dah. Kalau Dzulqa'dah tadi kata Bapak Ustadz Ading Apit, ya. Kemudian Dzulhijjah ada istilah lain, bulan haji. Muharram disebut bulan Syura. Kalau orang Jawa Barat nyebutnya Syura. Kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur nyebutnya Syuro. Atau kalau orang Padang, Pak, nyebutnya apa, Pak? Syuro juga. Apa ada istilah lain? Nah, disebut syuro atau syura itu karena asal kata dari asyuro. Asyuro itu asyuro, rohnya jangan ditinggal jadi asyu. Ya. Itu karena di tanggal itu banyak kejadian-kejadian. Nabi Adam alaihissalam Allah pertemukan dengan Siti Hawa tanggal 10 bulan Muharram. Kapal Nabi Nuh mendarat juga tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya selamat dari kejaran Fir'aun tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Nabi Ayub, kenal Nabi Ayub, Pak? Kenal? Kenal di mana? Cerita. Nabi Ayub itu tadinya orang kaya, Pak.
Saya pernah cerita Nabi Ayub itu istrinya 4. Istrinya 4. Satu istri anaknya 11. Berarti berapa? 44. Itu kalau makan bareng, Pak. Anaknya 44, istrinya 4, itu makan satu meja bareng. Nah kan kalau di sinetron, kalau yang makan bareng-bareng kan orang kaya ya. Nah, orang miskin maka gak punya meja. Ya, makan bareng-bareng jarang. Ya artinya orang kaya. Saking syukurnya Nabi Ayub itu nggak pernah lalai ibadah kepada Allah. Sampai malaikat itu memuji kesolehan Nabi Ayub. Ya Allah, ya Rabb, begitu hebatnya hambamu yang namanya Ayub. Dulu Pak, yang namanya iblis, yang namanya setan, itu bisa mampu mencuri dengar pembicaraan antara Allah dan malaikat. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, pada saat turun surah Al-Mulk, atau begitu nyebutnya surah Tabarok. Pada dulu Quran nggak ada surah Tabarok ya. Cuman karena awalnya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka sebutnya Tabarok. Kalau kita menyebutnya Al-Mulk. Itu ada ayat begitu turun, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana sama'a, sungguh Allah telah menghiasi langit itu dengan bintang-bintang, dan bintang-bintang itu dijadikan sebagai alat untuk merajam. Kalau orang Tambun bilang merajam itu bakal nimpuk, bakal bagel. Kalau kata orang Kalibaru itu gua bagel lo. Itu berarti ditimpuk. Nah sejak itulah itu yang namanya iblis nggak bisa mencuri dengar berita-berita dari langit. Jadi kalau misalkan dia ke atas, itu ditimpuk sama malaikat pakai bintang tadi. Makanya ketika kita lihat bintang berjalan, kita ucapkan subhanallah. Itu ceritanya seperti itu. Kalau dulu yang namanya iblis, yang namanya jin itu masih bisa mampu mendengar percakapan antara Allah dan malaikat. Kejadian-kejadian yang akan terjadi di besok hari itu dibicarakan dulu dengan para malaikat. Nah, ketika malaikat itu memuji kesolehan Nabi Ayub alaihissalam, itu terdengar oleh iblis. Maka iblis kemudian ngomong sama Allah, ya Rob, izinkan aku untuk memperdaya Ayub. Silahkan kalau kamu mampu. Itu ketika lagi makan bareng-bareng, anak yang jumlahnya 44, istri 3, itu yang pertama dibunuh, itu anak-anaknya dulu. Anak-anaknya itu, jadi iblis itu pura-pura menjadi pembantunya Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian di minuman anak-anak Nabi Ayub itu dituangkan racun. Seketika itu habis makan, habis minum, 44 anaknya itu meninggal semua. Nabi Ayub sedih, tapi tidak mengurangi kesedihannya itu untuk tetap ibadah kepada Allah. Iblis masih kurang puas. Itu hartanya, bandanya, semua dibakar. Habis ludes. Nah, ketiga istri ini, ya biasa Pak, wajar Pak. Kalau yang namanya wadon, lakinya udah orang gablek duit Pak. Ada istilah abang sayang. Ya, agak ada uang abang gue tendang. Ya. Begitu tiga-tiga istrinya. Tinggal satu yang namanya Dewi Rahmah. Dewi Rahmah bertahan itu karena anak daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Bapaknya Nabi. Nabi Yusuf punya istri namanya Zulaikha. Punya anak namanya Dewi Rahmah, istri dari Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu apanya Nabi Ayub, Pak? Terakhir. Diceritain begitu mantuk. Ya. Nabi Ayub punya istri namanya Dewi Rahmah. Dewi Rahmah punya bapak namanya Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf berarti mertuanya. Ya, baru pelajaran segitu aja udah nyangkut. Dibalik ya, mertuanya. Balik, mertuanya. Ya. Makanya bertahan dari rahmah itu. Itu pun iblis masih kurang puas. Ditiupkan di badannya itu penyakit. Makanya penyakit itu Pak, ada kalanya dari diri kita karena pola makan, pola hidup, itu berarti dari diri kita. Ya diabetes, darah tinggi, itu dari diri kita. Ada kalanya dari bangsa gaib, itu dari bangsa jin, yang disebut dengan rihul ahmar. Makanya ketika kita sudah datang ke dokter, kata dokter divonis kagak ada penyakitnya, jangan sungkan-sungkan datang kepada orang pinter. Bukan pinter ngebohongin, bukan. Ya, artinya orang yang ngerti tentang penyakit gaib. Tuh. Ada kalanya juga penyakit itu dari orang lain. Itu sababiah dari penyakit. Sampai akhirnya dalam satu riwayat, itu Nabi Ayub alaihissalam itu badannya itu semua diselimuti oleh belatung. Saking baunya akhirnya orang-orang kampung itu nggak betah karena badannya itu bau. Dewi Rahmah saking setianya, jadi Dewi Rahmah itu punya kelebihan rambutnya itu cakep banget Pak. Suatu ketika ada putri dari raja itu kena penyakit kanker, jadi rambutnya itu rontok. Dia nyari rambut yang cocok, ternyata rambut yang cocok itu ada pada Dewi Rahmah. Maka dijuallah rambut Dewi Rahmat itu 1 gelung, ditukar dengan roti untuk memberikan makan suami. Tuh saking setianya Dewi Rahmat. Maka inilah kadang yang kemudian menjadikan pertimbangan orang Jawa yang namanya bibit, bebet, bobot. Biasanya kalau kata pepatah, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau kita cari mantu, lihat dulu bibitnya. Ini keturunan siapa? Nah, itu karena tafaulan kepada Dewi Rahmah tadi. Karena keturunan Nabi Yusuf, maka tetap setia. Sampai akhirnya tinggal 2 belatung. Belatung, kenal belatung, Mbak? Apa belatung? Ulat. Iya, ulat yang ya begitu dah namanya belatung. 1 di lisan, 1 di hati, tinggal 2. Kata Dewi Rahmah, Bang, abang kan Rasul, kenapa nggak minta sama Allah biar disembuhkan? Apa kata Nabi Ayub? Neng, abang ini usia 70 tahun. Abang 50 tahun dikasih banda oleh Allah, dikasih kenikmatan selama 50 tahun. Baru 20 tahun abang sakit. 20 tahun baru, Pak. Nah, kita 2 hari sakit aja se-RT tahu semua. Iya. Lah bagaimana kagak tahu? Sakit kepala, pasang koyo di sini. Lah jalan-jalan. Orang tahu semua. Lu sakit kepala ya? Kok tahu? Nggak ada koyoknya. Tapi semua. Baru 20 tahun katanya. Cuman ketika itu belatung mau gigit yang namanya hati, Nabi Ayub berkata, ya Allah ya Rabb, andaikan makhlukmu yang namanya belatung tadi engkau izinkan makan hatiku, bagaimana aku bisa mengingatmu? Akhirnya jatuh belatung itu. Jadilah kelabang, satu riwayat. 1 belatung di lisan. Kalau engkau izinkan ini belatung makan lisan saya, bagaimana aku bisa berzikir kepadamu? Akhirnya jatuh terbang, jadilah lebah. Nah, itu terjadi pada tanggal 10 bulan Asyura. Termasuk Sayyidina Husain, adik daripada Sayyidina Hasan, anak daripada Sayyidah Fatimah, cucu baginda Rasulullah, itu dibantai oleh orang-orang yang berseberangan politiknya, Yazid bin Muawiyah. Itu juga pada tanggal 10 bulan Muharram atau disebutnya Asyura. Makanya biasanya di Jawa itu kenapa bulan Syuro tidak ada hajatan? Karena bulan duka cita.
Kalau di kita diperingati dengan istilah lebaran anak yatim piatu. Terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Sehingga Muharram itu lebih dikenal dengan Syuro, karena asal kata dari Asyura. Habis Muharram, bulan yang dimuliakan adalah Rajab. Ketika kita masuk bulan Rajab, ada satu doa yang dianjurkan. Allahumma barik lana Fi fi Rajab Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Sebetulnya 3. Cuman waktu corona itu ditambahin wa baro'a minal corona. Ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana baro'ana minal corona. Dulu zaman Covid. Sekarang coronanya nggak ada, tinggal kolorna kata Pak Yoyo ya. Kolorna, ayah kolorna. Ya. Sebetulnya 3. Barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab. Suka baca nggak Pak? Suka baca nggak? Baca. Sempetin baca. Wa Sya'bana, asalnya wa barik lana fi Sya'bana. Karena wawunya ataf kalau dalam nahwu, makanya cukup dibaca wa Sya'ban. Wa balighna, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Ini yang namanya berkah, Pak. Itu nggak perkara yang sembarangan. Kalau secara bahasa umum, berkah itu artinya ziyadatul khair. Tapi kalau menurut Kiai Haji Syirojin Abbas itu thubutu ila syai'i fil husub. Kebaikan yang Allah berikan pada barang atau benda tertentu. Itu namanya berkah, kebaikan. Dan kita seorang Ahlussunnah wal Jamaah itu masih meyakini bahwa kalau yang namanya keberkahan itu ada. Jangankan orangnya atau jasadnya, barang ataupun benda yang pernah tersentuh oleh orang yang diberkahi oleh Allah pun meninggalkan keberkahan. Itu Rasul punya gelas, kalau di hadis itu cangkir. Cangkir sama gelas sama fungsinya. Itu buat minum. Itu sahabat, cangkir bekas minum Rasulullah itu dirawatin, disimpan. Dan meyakini bahwa itu ada keberkahan. Bahkan yang namanya Imam Bukhari yang menyusun kitab Sahih Bukhari itu pun pernah minum gelas yang dipakai buat minum baginda Rasulullah. Pada zaman Imam Bukhari itu menyusun Sahih Bukhari, itu gelas yang pernah dipakai minum oleh baginda Rasulullah itu ditawar 80.000 dinar. 80.000 dinar. Tahu satu dinar berapa Pak Dik? Itu kalau dikurskan itu sekitar 2,4 miliar. Dinar emas ya? Dibeli oleh Ibnu Umar bin Aziz, Khalifah Abbasiyah. Artinya seorang Ahlussunnah wal Jamaah itu masih meyakini bahwa yang namanya keberkahan itu ada. Jangankan kepada orangnya, benda yang tersentuh pada orang yang pernah diberkahi oleh Allah itu juga akan mendatangkan keberkahan. Termasuk baju gamis baginda Rasulullah. Kata Sayyidah Asma itu satu di antara istri baginda Rasul, putri daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Asma, ini baju dulunya ada pada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah juga istri Rasulullah. Ketika Sayyidah Aisyah itu wafat, maka baju yang biasa dipakai oleh Rasul itu aku yang menyimpannya.
Lalu di situ ada hadis, kami para sahabat ngambil keberkahan baju yang dipakai oleh Rasulullah dengan merendamnya, ada kalanya mencucinya, ada kalanya dipakai untuk mandi, ada kalanya dipakai buat minum untuk obatin penyakit. Artinya baju Rasul atau baju orang-orang yang soleh saja bisa mendatangkan keberkahan. Makanya di bulan Rajab ini banyak-banyak kita berdoa agar Allah turunkan keberkahan kepada kita. Cuman Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita bermunajat dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana, Allah perintahkan kepada kita wabtahu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, wabtahu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Apa wasilah? Ma yuqarribukum ilallah, yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kaifiahnya Bapak dan sekalian, sebelum kita doa Allahumma barik lana fi Rajaba, pertama baca Fatihah, kirimkan untuk baginda Rasulullah. Setelah baca Fatihah, baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Bukan wajburni, bukan. Wajburni mah doa duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbi ighfirli asalnya, makanya tulisannya roba, ada alifnya karena asalnya Rabbi ighfirli. Itu di medsos itu banyak kurang tulisan, kurang alifnya karena dibacanya Rabbi ighfirli, jadi seolah nggak ada alifnya. Itu asalnya Rabbi ighfirli karena hamzanya wasol. Hamzah wasol itu hamzah yang ketika dalam keadaan wasol itu nggak kebaca. Ya seumpama imam tarawih baca Fatihahnya kan itu biasanya patas ya Pak. Di Darul juga kan yang jadi favorit itu kan kalau mau tarawih lihat dulu imamnya siapa. Wah, imamnya doyok ini. Nah, imam doyok. Bacanya kenapa? Lambat. Wah, begitu bacanya patas, wah semangat. Ya memang sholat itu yang dikomplain itu yang lambat Pak. Makanya secepat mungkin sholat itu ya. Tapi ya jangan kayak di Blitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah yang sakit pinggang bisa kumat itu encoknya. Ya. Itu kalau dalam sholat tarawih itu kan umumnya imam kan baca surah Fatihah itu kan diwasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nggak benar. Kalau mau dibaca alhamdulillah, mimnya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kalau misalkan alhamdulillah alifnya mau dihidupkan. Tapi kalau mau dibaca langsung, mimnya itu nempel kepada lam. Milhamdu. Demikian juga ibu-ibu kalau baca ya Allah biha, ya Allah biha. Jangan ya Allah biha, ya Allah biha. Lah ribet. Ya. Bacanya ya Allah biha. Jadi alif pada harokat fathah pada alifnya itu mati. Dibaca langsung ya Allah. Bukan ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Asalnya husnul karena ada ba itu huruf jer. Jer itu huruf yang menyebabkan kalimat isim dibaca kasroh. Namanya huruf jer. Makanya dibaca bi husnil.
bukan bihusnul, bukan. Kalau bihusnul yang dagang itu bihusnul, buhusnul ya. Bihusnil khotimah. Ya Allah, mudah-mudahan engkau matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Itu namanya bihusnil khotimah. Demikian juga ighfirli, dibacanya Rabbighfirli warhamni watub alai. Karena kita ada anak, ada istri, bisa jadi anak nggak sempet doa demikian. Maka lebih baik kita bacanya, kita doakan mereka juga. Rabbighfir lana warhamna watub alaina. Jadi kalau depannya na, tengah na, belakang juga na. Rabbighfir lana warhamna watub alaina. Berapa kali? 70 kali. Wah, banyak temen ya. 70 kali. 70 kali itu boleh dicicil. Yang penting dalam 24 jam sehari semalam jangan pernah kurang dari 70 kali. 70 kali. 70 kali itu pengambilan hitungan karena usia umat baginda Rasulullah itu umumnya itu sampai batas 70. Ada di sini yang umur 70? Ada? Ada ya? Iya. Maksudnya sampai 70 itu begini Pak. Orang kalau sudah umur 70, mohon maaf ini ya, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khal, dibalikin kayak bocah gede ambeknya. Iya bener, yang 70 ada iya, gampang tersinggung kayak bocah lagi. Artinya apa? Kita nih sebagai anak kalau udah punya orang tua yang usia seperti itu kudu ngerti orang tua kita itu udah kayak bocah. Kalau makan tawarin. Orang kalau udah 70 Pak, lihat orang makan, pengen tapi gak berani ngomong. Kayak bocah begitu. Maksudnya begitu. Bukan berarti ambil 70 bentar lagi mati lah, kagak. Belum makan belum. Ada juga orang yang umur 100. Kemarin di medsos itu orang umur sampai 132. Di captionnya katanya kagak mati-mati karena punya ilmu Pancasona sama ilmu rawe rontek. Nama ninggai kata kita. Lah ilok malaikat Israel takut sama rawe rontek. Lah kagak. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj itu ditampakkan wujud malaikat Israel. Kata Rasul, ya Jibril, eta teh saha? Ya, eta teh saha? Itu siapa ya Jibril? Oh gede banget. Itu malaikat Israel. Kalau engkau tahu yang sebenarnya, tuh, ini kata malaikat Jibril dalam kitab Daqaiqul Akbar. Itu disebutkan malaikat Israel itu kalau kepalanya dibuka, lalu seluruh isi air laut di dunia ini dituangkan, tidak setetes pun akan tumpah. Kalau kata orang Jawa Timur, gaude. Ya. Gaude. Kalau gede masih kecil Pak, tapi kalau gaude. Lah ilok, palanya aja segede itu, takut sama orang yang punya ilmu Pancasona. Kamu pakai ilmu. Ya. Masalah meninggal, masalah mati, masalah wafat itu sudah ada tulisannya. Wah, ada ini orang gara-gara ada susuknya kagak mati-mati. Yang dia wajan, ya, biar bisa dipakai susuknya. Enggak Pak. Masalah ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Enggak ngaruh dengan ilmu. Gak ada orang, wah ini ada susuknya dulu, ada makainya. Ya maklum orang tua. Belum mati ya? Kalau mati-mati.
Saya pernah ditelepon, Ustaz, tolongin bapak saya udah cengap-cengap katanya. Ada rawa ronteknya. Kata kita, buset, sama bapaknya katanya cengap-cengap. Ya. Begitu kita paranin, oh gak taunya mau keselak makan kagak minum, Pak. Ya Allah, itu bocah. Makanya tenang kalau ngadepin orang dalam keadaan cengap-cengap. Baik cengap-cengap karena tadi keselak ataupun cengap-cengap karena nazar. Gak ada yang namanya nazar nular, Pak. Ada orang habis nalkin, begitu pulang dijemput malah Israel, kagak. Gak nular. Ada orang lagi nazar, deketin telinganya, ucapkan la ilaha illallah. Jangan takut. Jadi sekarang kan enggak, Pak. Bapaknya lagi sekarat malah ketakutan. Giliran apa saja Ustaz ditelepon. Ucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah ucapin la ilallah, bisikin Allah, Allah. Jangan la ilaha illallah terus. Khawatirnya begitu lah meninggal. Tuh. Nazar. Jadi perkara umur adalah urusan Allah. Allah. Nah, angka 70 itu Bapak Hadirin sekalian, karena umat baginda Rasulullah SAW pada umumnya itu di usia 70 dikembalikan seperti bocah lagi. Makanya hitung-hitungan Rabbi fillana warhamna wa tub alaina itu batasannya sampai 70. Boleh Bapak 70 sekali duduk, boleh juga 70 itu dibagi 5 waktu. Yang penting dalam sehari semalam jangan pernah kurang dari 70 kali kita berdoa Rabbighfir lana warhamna wa tub alaina. Baru setelah 70 kali angkat tangan kita minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ditutup dengan Al-Fatihah. Insya Allah umur kita, rezeki kita, keluarga kita diberkahi oleh Allah. Amin. Rezeki yang diberkahi oleh Allah ketika sedikit pun cukup, banyak apalagi. Makanan yang diberkahi oleh Allah di badan enak, enteng, bakal ibadah. Keluarga pun kalau diberkahi oleh Allah, rukun, tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu adalah contoh-contoh yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa ketemu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum tutup doa, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya karim. Irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqna qad barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila tadi Bapak Ibu
kita jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.